Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Ya, saya doakan semoga hari ini keadaannya baik-baik saja, sehat selalu dan juga diberikan rezeki yang halal dan juga melimpah di situ ya. Oke, ketemu lagi bersama saya Akang Yono di situ ya. Oke, untuk hari ini saya akan membahas tentang masalah ini produk di situ ya, masalah keagenan. Karena kemarin ada yang bertanya dengan saya, dia chat pribadi saya, Kang, bagaimana cara kita mendapatkan ini keagenan di situ ya, atau mungkin kemitraan di situ. Oke, jadi untuk kamu pelaku UMKM yang sekiranya memiliki produk atau memproduksi produk atau mungkin repacking atau bahkan maklun di situ ya, oke, mungkin bisa Anda dengarkan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan wawasan di situ ya, yang sekarang yang mau saya bahas untuk hari kali ini ya. Tapi sebelum, jangan lupa di like, subscribe dan juga komen ya di sini. Nanti semisal ada kritikan masukan bisa ditulis di kolom komentar di situ ya. Oke, jadi ini saya jelaskan bagaimana caranya mendapatkan kemitraan atau mendapatkan yang namanya keagenan di situ. Yang jelas caranya bagaimana? Yaitu adalah perbanyak prospek ya, perbanyak presentasi, perbanyak yang namanya beriklan, perbanyak yang namanya buat konten atau posting iklan dan posting lain sebagainya di situ. Ya, tujuannya apa? Jelas, itu adalah mendatangkan traffic ya, mendatangkan banyak pengunjung itu ya. Karena kalau kita jualan nggak ada orang yang tahu atau nggak ada traffic yang masuk ke kita ya, kita juga akan sulit di situ ya. Karena semakin banyak ya namanya traffic yang masuk ke kita, otomatis banyak peluang untuk kita bisa mendapatkan kemitraan atau keagenan di situ ya. Ya, kemarin sudah saya bahas mengenai penentuan harga keagenan ya. Jadi Anda tentukan ketika Anda punya produk sendiri atau punya brand sendiri, atau mungkin Anda repacking atau mungkin Anda maklun di situ ya. Jadi Anda pastikan tentukan dulu margin dan juga harga ya, rank harga dari Anda jual ke agen itu berapa, ke reseller berapa, ke dropshipper kalau Anda buka dropshipper, dan juga ke end user atau ke konsumen langsung itu berapa. Jadi Anda tentukan dulu marginnya, profitnya berapa, Anda tentukan dulu ya mengenai masalah harga. Kalau Anda sudah menentukan harga, maka yang harus Anda lakukan adalah memperbanyak traffic ya, memperbanyak dengan cara memperbanyak prospek atau presentasi ke orang lain di situ ya. Banyak dengan cara offline atau mungkin online ya, bebas, terserah ya. Bisa Anda, kalau memang Anda mau lebih banyak ya, Anda harus dua-duanya, offline jalan, online juga harus jalan. Karena kalau kita hanya satu ya, ibaratnya gini loh, semakin banyak pintu-pintu yang terbuka maka akan semakin mudah banyak orang yang masuk ke pintu tersebut. Tapi kalau hanya pintu cuma satu ya, maka orang juga hanya sedikit ya. Seperti itu logikanya di situ ya. Mengenai masalah penjualan atau mungkin prospek secara offline ya, Anda harus ini ya, face to face di situ. Anda menawarkan orang secara langsung di situ ya. Jadi Anda menawarkan produk Anda menawarkan kelebihan produk Anda kepada konsumen langsung. Anda tawarkan ke konsumen ya. Anda tawarkan mau yang namanya jadi reseller atau mungkin bisa beli satuan di situ. Tapi kalau secara online ya, secara online itu banyak sekali ya. Anda bisa beriklan di Google Ads, Facebook Ads, atau mungkin di TikTok ya, bisa ya Anda lakukan di situ ya. Jelas kalau kita menggunakan atau sudah terjun di dalam iklan di online, yang harus Anda perhatikan adalah konten ya. Buatlah konten yang menarik di situ ya, konten yang sekiranya orang itu ada yang namanya rasa penasaran, ada rasa ingin tahu untuk berkunjung ya, ada sehingga orang tersebut mau yang namanya
bertanya ke bisnis Anda situ. Sekali lagi, kalau Anda terjun ke iklan, Anda harus perhatikan dengan konten. Lah, terus bagaimana Kang kalau kita nggak jago desain, kita nggak jago yang namanya membuat konten? Mudah kok. Ya, sekarang kan zamannya modern. Ya, Anda bisa sewa mungkin orang untuk bayar buat konten, dan bisa banyak itu di media sosial. Orang yang menawarkan jasa untuk membuat desain kan banyak ya. Ya, Anda bisa menghubungi di grup-grup media sosial, di grup WA atau mungkin lain sebagainya situ ya. Tapi kalau semisal Anda nggak mau beriklan, Anda bisa kok dengan cara manual ya beriklan. Yang mungkin tadi kontennya Anda posting di media sosial banyak, mungkin di grup jualan di WA, di Facebook, di Telegram, atau mungkin di layar di situ ya. Cuma ini sedikit saya kasih tips supaya kita mendapatkan traffic di situ ya, karena orang itu kalau kita langsung berikan kalimat atau mungkin iklan ya, atau iklan jualan di situ, orang terkadang itu ini nggak malas lah banyak ya. Kita harus pelan-pelan dulu ya, secara pelan-pelan dulu kita mungkin membuat konten di YouTube atau mungkin di TikTok mengenai masalah edukasi, atau mungkin kita membuat konten yang namanya hiburan ya, supaya apa, orang itu bisa ini mendekat dengan konten tersebut, sebagai kita menjaring lah, membuat ekosistem di situ. Kalau sudah kita berikan apa yang kita bisa, kita baru ngasih yang namanya peluang, atau mungkin bisa dikatakan jualan di situ ya. Oke, jadi itu tips dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jika ada masih kurangnya nanti bisa ditanyakan di WA saya, nanti saya sematkan di komentar di situ ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.